Stop, saya mau ngomong. Saya mau ngomong. Stop. Udah. Saya mau ngomong. Semua orang boleh ngomong. Hasto aja, Bapak Hasto aja dibolehkan ngomong sama wartawan. Ya boleh. Kalian kalau nggak ada apa-apa nggak usah takut. Iya. Santai. Nyalain mic lu. Gimana nih pembacaan Miki? Dan kemarin gue diem loh, 3 bulan. Apa yang mau ditanyain? Oke. Satu. Pembacaan dakwaan yang sesuai atau tidak? Pembacaan dakwaan banyak yang dipotong-potong. Rekaman yang sudah beredar isinya tidak seperti itu. Isinya Reza yang mengejar sahabat saya Mail. Ya, tidak pernah Mail yang selalu aktif menghubungi Reza, tapi Reza yang menghubungi Mail terus. Artinya ada manipulasi. Banyak. Ya, jadi kalau yang kalian dengar dari dakwaan yang dibacakan JPU tadi, saya ternganga-nganga. Karena tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah Dokter Samira alias Doktif. Tapi kenapa saya yang ditahan sekarang? Kenapa saya dan sahabat saya yang ditahan? Padahal saya tidak pernah meminta uang dia yang memberikan. Uang itu cuma-cuma. Dan saya bertanya, kenapa Reza Gladys memberikan uang itu cuma-cuma? Ada apa? Sampai direkam semuanya, sampai terjadi seperti ini penahanan. Merasa ini dijebak nggak sih Kak Niki? Ya gimana nggak dijebak? Orang semua direkam, semua direncanakan. Kalian pikir ini proses begitu cepat? Reza, saya punya BAP-nya Reza, saya punya BAP-nya suaminya, saya sudah baca. Reza itu memperbaiki BAP-nya sebanyak 3 atau 4 kali. Ya, seperti yang kalian tahu, Reza Gladys ini kan pelangap-pelongo, ya. BAP yang pertama itu dirinya dia yang pelangap-pelongo. BAP yang kedua, BAP yang ketiga itu sudah terstruktur, terkondisikan dengan baik. Ya, tapi saya memang sengaja untuk diam selama ini. Kenapa? Karena saya mau mendapatkan hasil dari BAP Reza dan suaminya. Ternyata betul dugaan saya. Katakan Dr. Reza tidak ada tidak mau berdamai. Lanjutkan ini perkara, kita akan hadapi. Ya. Jadi Dr. Reza itu tidak mau berdamai. Kenapa? Karena memang tidak ada itikat baik dari pihak-pihak tertentu. Bahkan akibatnya Dr. Reza dicemooh, dihujat, dan ditekan-tekan. Sehingga dia dengan suatu sikap yang pasti, tadi malam kami berkumpul menyatakan silakan proses hukum berjalan. Nggak masuk di dalam angka 100 miliar Bang. Nah, itu silakan tanya kepada pihak gugat. Itu 100 terlalu kecil sebenarnya. Mesti 1 T. Dia ya. Nah, lalu dia kan saya katanya masih kecil. Masih 1 T. Oke. Mediasi kan salah satu tahapan yang harus dilalui dalam hukum. Gimana? Mediasi kan harus dilalui, tahapan yang harus dilalui dalam. Kami tetap melayani. Kami hadir. Ya. Mediasi tapi nggak ada. Ya, ingat ya, kehadiran kami berdasarkan pasal 1231 AR. Titik. Oke? Kehadirannya ada formalitas apa gimana, Bang? NNN kan lagi jalan di bidang habis, tiba-tiba kan juga warga saksi ini analisa abang itu sebagai pakar hukum dan sebagai kuasa hukumnya Reza Gladys juga. Apakah mungkin itu strategi apa sih yang dijalankan mereka? Dari awal sudah kami bilang modus. Udah. Jadi begini. Yang pasti adalah adanya satu etiket tidak baik. Seperti itu ya. Jadi modus-modus yang melaporin gugatan dan sebagainya itu adalah merupakan mencoba untuk menghalang-halangi proses penyidikan. Tapi kita yakin dan percaya karena sudah P21 dan akan disidangkan tanggal 24 Juni akan berjalan ya. Oke? Lagi ya. Putusan dakwaan kasasi ini mempengaruhi pidana nggak sih? Oh enggak ngomong gambar itu. Karena masalah itu. Oke? Babak terbaru sidang tadi Nikita Mirzani tanggal 24 hari tadi. Kalian lihat apa Nikita Mirzani bilang? Saya mau bicara, kenapa saya ditahan kan? Lihat gambarnya ini. Setelah itu dia sampaikan, rekaman itu dipotong-potong. Katanya, BAP keterangannya Reza Gladys pun itu diubah 4 kali. Saya ini dijebak. Lah dia yang mau ketemu, dia yang ngajak ketemu. Sampai, aduh, parah sih. Kemudian kalian lihat ini. Nikita Mirzani sangat tenang, sangat elegan dengan sidang tadi. Terus dia bilang apa? Reza Gladys, kamu bakalan rasakan 10 kali lipat daripada apa yang saya rasakan hari ini. Babak baru sudah dimulai. Sidang pidana Nikita Mirzani itu sudah jalan. Nanti kita lihat pas pembuktian.
Karena katanya rekaman tuntutan terus pembacaan dakwaan dari jaksa itu tuntutannya semua katanya juga aneh lah, ngawur katanya, membacakan hal-hal yang seperti itu. Jadi Nikita Mirzani kurang mau menanggapi. Ini seru sekali, ini seru. Kalian perhatikan saya, coba kalian lihat, ikuti sekarang. Nikita Mirzani masuk di sidang pidana ini semakin seru. Kalian lihat nanti untuk pembuktian. Pas di pembuktian nanti, kemudian di pemeriksaan saksi nanti kalian lihat. Fakta-fakta di persidangan sangat luar biasa. Bro, tongkrongi. Jangan kemana-mana karena saya bakalan review semua sidang terkait Nikita Mirzani. Terutama sidang pidananya sama sidang perdatanya. Thank you. Salam. Hari ini sidang perdana dari Nikita Mirzani atas dakwaan dari pihak jaksa penuntut umum. Dan kita sangat apresiasi sekali bagaimana dakwaan itu disusun oleh pihak jaksa penuntut umum dan terdakwa dalam hal ini Nikita Mirzani mendengarkan secara seksama dan sidang bisa berjalan dengan baik walaupun para pengunjung, para masyarakat banyak yang datang untuk melihat jalannya persidangan. Dan yang menarik adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh Nikita Mirzani sebagai terdakwa, dan itu saya sangat apresiasi dan sangat menjunjung juga mendukung, karena betul yang dikatakan Nikita itu kan mencoba untuk menginformasikan ke publik terkait adanya satu produk gagal. Namun dalam hal perjalanan malah menjadi kasus hukum sehingga terjerat pidana dan ditersangkakan, bahkan hari ini didakwa di depan persidangan. Dan yang menarik juga, Nikita Mirzani sebagai terdakwa itu meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk lebih melihat jernih daripada seluruh hukum yang telah diterapkan baik dari aparatur hukum kepolisian ataupun aparatur kejaksaan, bahkan nanti dari hakim, agar tidak ada oknum-oknum yang memang bakal merugikan daripada orang-orang tertentu yang sebenarnya dia adalah korban. Dimana kita tahu ada azas praduga tidak bersalah, walaupun dia sudah disangkakan, itu juga presumption of innocence-nya wajib kita jaga. Walaupun dia sudah ditersangkakan, didakwa, bahkan sudah maju ke persidangan. Sehingga dalam hal ini, itu peranan masing-masing, terutama permintaan Nikita Mirzani dari Bapak Presiden Republik Indonesia, itu semoga bisa terpenuhi dan bisa menjadi perhatian dari Bapak Presiden kita. Nah, saya advokat Dr. Togas Tumorang terus untuk mendukung dan terus juga ikut mengawal kasus Nikita Mirzani agar semua masalah hukum ini bisa terkuak, bisa terbuka di depan persidangan, dan masyarakat nanti bisa menilai sendiri hukum bagaimana terkait kasus Nikita Mirzani yang menginformasikan adanya produk yang bermasalah. Itu dari kita. Saya advokat Dr. Togas Tumorang tetap mendukung Nikita Mirzani, kebenaran akan menemukan jalannya. Tuhan memberkati. Salam. Oke, di sini saya mau mengedukasi beberapa netizen yang mungkin masih belum paham terkait dengan persidangan dan meluruskan isi caption yang ada di PT yang ini.
Nah, di sini di captionnya disebutkan bahwasanya banyak kata-kata yang dihilangkan oleh JPU. Nikita Mirzani mengatakan seolah JPU membela Reza Gladys. Nah, perlu kalian ketahui guys, jadi di dalam suatu persidangan itu posisi dari jaksa penuntut umum itu adalah untuk membela korban. Nah, di dalam kasus ini yang menjadi korban itu siapa? Yaitu Dr. Reza Gladys. Nah, JPU ini berperan sebagai pengacara dari si korban yang telah disiapkan oleh negara untuk membela korban dalam suatu persidangan. Makanya tugas JPU di dalam suatu persidangan itu membela hak-hak dari si korban ini untuk melakukan yang namanya dakwaan, tuntutan, dan macam-macamnya. Jadi tidak ada pernah di dalam suatu persidangan itu JPU membela terdakwa. Jadi pengacara dari Dr. Reza Gladys yang kemarin yaitu Julianus Sembiring itu tugas dan tanggung jawabnya itu sudah digantikan oleh jaksa penuntut umum karena kasusnya ini pun sudah masuk ke meja hijau atau peradilan. Nah, untuk terdakwa sendiri dia juga sudah punya kuasa hukum yaitu Bang Fahmi. Nah, Bang Fahmi ini juga bertugas penuh untuk melakukan pembelaan terhadap kliennya yaitu Nikita Mirzani yang saat ini posisinya sebagai terdakwa dalam persidangan ini. Nah, jadi jelas ya guys, seperti apa tugas dan tanggung jawab JPU di dalam suatu persidangan itu, yaitu untuk membela korban, bukan untuk membela terdakwa. Karena di dalam persidangan itu, terdakwa itu dibela oleh pengacaranya sendiri. Bacakan oleh JPU gitu. Jadi makanya tadi kita bilang itu semuanya halu, tapi kan saatnya tadi kita tidak diberi kesempatan ngomong karena memang mungkin itu adalah ranahnya JPU baca. Mungkin minggu depan dengan ekspresinya kita saat dia ngomong kita akan tahu kan jelas bahwa yang halu yang dibilang kita itu apa. Minggu depan tanggal 1 itu aja. Penumpang akan hadir juga. Kan aku bilang kami nih akan hadir sampai putusan pengadilan. Nih kita menang atau nih kita dikatakan bersalah, kita akan tetap hadir dan meluangkan waktu untuk mendukung seorang Nikita Mirzani. Kak, tapi tadi mendengar isi dakwaannya lebih banyak perihal doktif gimana? Iya, tadi doktif ngomel-ngomel, kenapa gue bener sih? Apa doktif? Karena doktif itu mulutnya begini ya, doktif itu bener gitu. Jadi doktif sendiri terpanggil dan dia datang dengan cantiknya dan dia tak ngomel. Tadi kalian udah lihat kali ngomelnya ya. Jadi gue, oh iya ternyata kan, wah banyak doktif, dokter Samira tadi dibilangnya.